Baik, kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh bersekutu, memuji nama Tuhan, dan sekarang mau belajar sebagian dari firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan ingin kami hidupi dan lakukan dalam hidup ini, dan berdoa agar Roh Kudus bekerja dalam hati pikiran kami, dan berdoa agar kami boleh menjadi pelaku firman. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi saya melanjutkan tema tentang kasih yang ada 15 itu, dan hari ini kita merenungkan satu bagian kasih percaya segala sesuatu. Ya, ini sudah ayat Alkitab ya. Jadi saudara, sebagai orang percaya, kita percaya kepada Allah yang adalah kasih ya, Allah yang adalah kasih, dan Allah membentuk kita untuk menjadi orang yang seperti Dia ya. Sebenarnya kita adalah gambarnya Dia, kemudian jatuh dalam dosa, kemudian kita diselamatkan, dan kita dibentuk menjadi seperti Dia yang adalah kasih. Dan kemudian Allah menjelaskan ya di dalam Alkitab arti kasih itu seperti apa. Nah, ini yang kita antara lain dan sangat luas dijelaskan di dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7. Nah, salah satu bagian dari kasih itu di dalam ayat 7b itu adalah percaya segala sesuatu. Nah, saudara, banyak di antara kita ini kan sulit ya mempercayai orang lain. Banyak yang sulit. Mungkin ada yang bisa, tapi banyak yang sulit ya. Mungkin karena pengalaman masa lalu ya dengan orang yang bersangkutan ya, yang mengecewakan kita ya, sehingga kita kemudian sulit untuk percayai dia lagi. Atau karena kita melihat begitu banyak ketidakjujuran di sekitar kita ya, kan Indonesia termasuk negara yang paling korup ya, sehingga kita dipengaruhi oleh situasi seperti itu, sulit sekali percaya kepada orang lain. Dan kemudian kalau kita melihat di media sosial yang begitu lekat dengan diri kita ya, kita menjadi semakin sulit ya, percaya ya, melihat ya kasus ijazah palsu ya, kok bisa ngomong begini, kok bisa ngomong begini ya. Nah, itu membuat kita sulit ya, mempersulit kita untuk dibentuk menjadi orang yang mengasihi dengan kasih yang percaya ini ya. Jadi hari ini kita mau merenungkan satu bagian yang luar biasa dari kasih itu, kasih sejati, kasih agape, yaitu kasih yang percaya segala sesuatu. Nah, setelah kalau kita belajar kasih untuk diri kita, sebenarnya kita tahu bahwa itu adalah kasih Allah kepada kita ya, kasih Allah kepada kita yang kemudian kita ingin mau belajar dan melakukan ya. Jadi sesuatu tentu ayat ini atau pengajaran ini percaya segala sesuatu bukan berarti untuk menjadikan kita ini bodoh, mudah dibohongi, percaya gitu aja ya. Tentu tidak seperti itu ya, karena di bagian-bagian lain berbicara tentang kita ini harus menguji dan sebagainya ya. Namun Paulus di sini mengajarkan secara sederhana, dia ingin kita mengasihi orang, dan ketika kita mengasihi orang, kita memberi kesempatan keraguan dalam diri kita dengan mempercayai mereka ya. Jadi tidak 100%, tetapi kita kalau mengasihi cenderung untuk mempercayai mereka ya. Kita cenderung memandang seseorang itu benar sampai terbukti dia salah gitu ya. Nah, jadi inilah yang kita ingin pelajari hari ini. Nah, jadi itu pendahuluan kita. Nah, jadi saudara, 1 Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang letaknya di sebuah kota ya, yang ramai dan masyarakatnya dari berbagai budaya. Nah, kemudian ada satu jemaat ya yang dari budaya itu, yang beragam itu, dan dengan segala tantangan moral dan spirit kerohanian ya. Jadi untuk mengatasi berbagai masalah ya, seperti perpecahan, perselisihan tentang karunia mana yang lebih utama gitu-gitu ya. Masalah perzinaan, penyalahgunaan perjamuan kudus ya, memanfaat perjamuan kudus dan sebagainya, itu kemudian Paulus menulis surat 1 Korintus ini ya. Nah, di ayat yang 13 itu sangat terkenal ya, saudara harus
tahu juga ya, 1 Korintus 13 itu terkenal karena itu adalah pasal kasih ya, yang menjelaskan keutamaan kasih dibandingkan dengan apapun yang lain ya. Di pasal 12 sebenarnya Paulus membahas tentang karunia-karunia ya. Dan di pasal 13 jika Paulus menekankan bahwa tanpa kasih semua karunia itu sia-sia. Jadi kasih itu adalah fondasi dan motivasi dari segala apa yang orang percaya lakukan, termasuk dengan karunia-karunia itu. Nah, di 1 Korintus 13 ayat 47 itu memberikan 15 karakteristik atau perbuatan kasih ya. Kasih itu melakukan apa ya. Dan di ayat 7 itu ada 4 hal yang kasih selalu lakukan, yaitu menanggung segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharap segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, hari ini kita akan membahas ayat 7b, yaitu percaya segala sesuatu. Yang lalu kita membahas menanggung segala sesuatu ya. Hari ini kita membahas percaya segala sesuatu. Apa arti percaya segala sesuatu ya? Jadi saudara, kita tahu arti kata percaya dalam bahasa Indonesia itu mengakui atau yakin bahwa sesuatu itu benar. Benar, percaya, oh itu benar berarti ya. Dan percaya, oh ada ya. Atau percaya ke seseorang, berarti dia jujur gitu ya, itu ya. Secara umum seperti itu ya. Nah, kalau kata Yunaninya ini saudara, ini juga sering diterjemahkan dengan iman ya. Karena itu dia memiliki arti yang lebih dalam daripada percaya yang sebenarnya kita pahami ya. Jadi dia bisa yakin atau percaya tentang sesuatu ya, kepastian sesuatu ya, seperti percaya umumnya, tapi juga bisa lebih mempercayakan diri ya, mempercayakan diri kepada apa yang dipercaya itu. Dan dalam konteks kemudian menjadi diterjemahkan iman itu adalah mengandalkan ya, mengandalkan. Nah, saudara, dalam konteks yang kita sedang pelajari ini, maka ini yang kita bicarakan ini lebih ke arah kecenderungan untuk mempercayai ya, mempercayai di mana kita cenderung berpikir positif ya, memiliki keyakinan awal akan kebaikan seseorang ya. Jadi lebih ke arah sana ya. Kalau NIV terjemahnya always trust ya. Jadi kalau yang Indonesia segala sesuatu, tapi dia always ya. Always dengan segala sesuatu ini kan agak lain ya. Jadi ini satu cara pandang yang menekankan bahwa kasih itu ketika mempercayainya itu terus-menerus ya. Tidak sekali-sekali ya, tapi terus-menerus ya. Bagaimana kalau kepercayaan itu dirusak, maka harus diperbaiki. Tapi kemudian terus saja ingin mau percaya gitu ya. Jadi NIV menekankan terus-menerus ya. Berasal dari juga kata yang sama. Segala sesuatu itu panta dalam bahasa aslinya ya. Kalau King James itu believe all things ya. Ini mirip dengan terjemahan kita ya, percaya segala hal ya, lebih literal ini. Jadi cenderung mempercayai segala hal dari orang yang kita kasihi ya, gitu. Nah, itu kata dasar, kata percaya. Nah, apa arti kasih itu percaya segala sesuatu? Jadi saudara, kita tentu tidak bisa, kita memahami Alkitab kan harus secara utuh ya. Jadi tidak bisa hanya satu kalimat ini kemudian ditarik sepanjang-panjangnya untuk memahami kata itu. Tapi kita harus memahami konteks, memahami Alkitab secara utuh dan konteks ya. Nah, jadi surah Alkitab itu kan berbicara tentang manusia yang berdosa ya. Roma 3 ayat 23. Sehingga manusia itu punya kecenderungan berkata-kata tidak benar gitu ya. Ya, berperilaku tidak benar ya. Itu kecenderungan dari manusia ya. Jadi kita tidak bisa menutup itu ya, tidak dengan satu ayat ini oh manusia itu sempurna, tidak bisa saudara ya, tetap aja manusia berdosa ya. Jadi saudara, jelas berarti ayat ini tidak meminta kita untuk dengan membabi buta atau buta mempercayai segala sesuatu yang kita dengar dari seseorang yang kita kasihi ya.
Namun, dan kita tahu hubungan kita dengan sesama itu memang tidak selalu ditandai dengan kasih dan kejujuran ya, dengan kejujuran. Ya, banyak, mudah sekali orang itu berbohong. Tapi saudara, kasih ya itu asal mulanya dari Allah ya. Asal mulanya adalah dari Allah ya. Jadi kasih kita ini bermula dari iman kita kepada Allah ya. Ibrani 11 ayat 6 itu mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi kita tentu bisa percaya betul itu kepada Allah, kepada Yesus ya. Kepada Yesus itu yang tidak berubah ya, tidak berubah. Ya, dari dulu sekarang juga selamanya ya. Jadi karena itu di Allah ini sajalah yang sebenarnya layak untuk kita percaya 100% ya. Dan kepercayaan ini mempengaruhi bagaimana kita berhubungan dengan orang lain ya. Jadi memang dengan percaya kepada Allah yang kasih, maka kita harus mengasihi ya. 1 Yohanes 4:7 dan 8 itu mengatakan, saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi ya. Sebab kasih itu berasal dari Allah ya. Karena kita percaya Allah, maka kita mengasihi ya. Nah, saudara, kemudian kita memahami ya, ternyata kasih itu ada ungkapan percaya segala sesuatu ya. Nah ini, karena itu kita perlu mengerti ya. Nah jadi saudara, dalam konteks kasih ini jelas bukan untuk menjadikan kita itu bodoh, naif ya, atau mudah ditipu gitu ya, untuk setiap kata-kata yang tanpa dasar yang jelas ya. Tapi ini menggambarkan bahwa kita sedang dibentuk mengasihi dengan ciri melekatnya itu kecenderungan mempercayai orang lain. Nanti di sorga saudara bisa percaya semua orang dengan sempurna ya, karena di situ sudah tidak ada dosa. Tapi di dunia ini orang masih berdosa ya, jadi kita hidup di tengah yang tantangan seperti itu ya. Nah, tapi walaupun demikian, kita itu memberi kesempatan kepada orang memiliki keyakinan dasar, memiliki keyakinan dasar di dalam diri manusia yang kita kasih itu ada potensi kebaikan ya. Jadi kasih itu selalu memilih untuk melihat yang terbaik dari orang lain ya, tentu dengan kecuali ketika dia membuktikan sebaliknya ya. Ketika dia ketahuan mencuri ya, kita tahu dia bisa mencuri ya, itu. Nah, jadi itu arti kasih segala sesuatu ya, yaitu bahwa kita memiliki dasar kasih yang percaya ya, percaya, kecenderungan, kecuali terbukti dia salah ya, gagal ya. Nah di situ kita tetap memiliki kecenderungan ya, jadi itu harus dipulihkan, tapi kita tetap memiliki kecenderungan itu ya. Poin ketiga, jadi kasih tidak selalu percaya manusia sebenarnya ya. Ya, tapi kan kita selalu percaya segala sesuatu. Jadi artinya apa? Artinya satu, kita memilih untuk percaya lebih dahulu, tidak mulai dengan curiga ya, tidak mulai dari curiga. Jadi kasih sejati itu kata agape ya, yang dibicarakan ini adalah kasih agape. Tidak terburu-buru untuk curiga atau menuduh. Ya. Jadi cara melihat orang itu positif begitu ya. Nah, ketika ada ketidakjelasan atau potensi kesalahpahaman, kasih cenderung memberi kesempatan pada keraguan dan berasumsi mungkin ada penjelasan yang baik gitu saudara ya. Misalnya kita kirim WA ke seseorang ya, terus tidak dijawab-jawab ya. Nah saudara, kita bisa berpikir, oh jangan-jangan dia marah ya, jangan-jangan dia orangnya acuh ya, tidak peduli gitu. Nah itu kan semua negatif saudara ya. Tapi kecenderungannya ya, mari kita berpikir positif dulu. Mungkin dia lagi sibuk ya, atau mungkin HP-nya sedang bermasalah atau apa ya. Jadi kita dibentuk oleh Tuhan mengasihi dengan kasih yang percaya segala sesuatu, tidak dimulai dengan curiga tetapi dengan berpikir positif ya, itu saudara ya. Kedua, artinya itu bisa memilih melihat potensi kebaikan orang lain ya.
Jadi saudara, kasih ini memiliki kemampuan ya untuk bisa melihat potensi kebaikan dalam diri orang lain. Ya, bahkan ketika mungkin mereka gagal atau melakukan kesalahan ya. Karena saya yakin saudara juga sadar diri saudara, saya juga sering gagal ya. Tapi sebagai orang percaya kita kan ingin lebih baik lagi gitu ya. Nah, saudara, sebagai orang percaya kita mampu ya berempati ya dengan orang-orang yang gagal itu, dengan diri kita sendiri terhadap orang lain ya, sehingga kita bisa berempati orang lain pun bisa gagal tetapi dia punya potensi untuk bertobat dan lebih baik ya. Jadi kasih itu percaya bahwa orang bisa berubah dan orang itu bisa bertumbuh. Kita memberikan keyakinan tentang orang lain bahwa mereka itu bisa dipercaya. Kita bisa berpikir positif tentang orang lain, dan ketika kepercayaan itu dirusak ya, ketahuan bohong, ketahuan melakukan hal yang tidak jujur ya, itu memang harus dibangun ulang. Harus diselesaikan ya, tapi kita masih tetap memilih mengasihi mereka, itu saudara ya. Ya seperti saudara kan kadang-kadang gagal ya melakukan dosa, saudara mengaku, kan saudara masih berharap Tuhan tetap mengasihi ya. Kan saudara kan nggak mau, oh ya saya berdosa Tuhan tinggalkan saya, kan nggak begitu saudara ya. Nah, jadi kita juga bertindak ya, bersikap seperti Allah itu. Ketika orang gagal dan dia perbaiki, maka kita tetap mengasihi dia ya. Atau dia tidak memperbaiki pun kita tetap mengasihi dia dan berharap dia berubah ya. Jadi saudara, dengan memiliki kecenderungan ini untuk percaya ini, maka kasih sebenarnya menciptakan lingkungan di mana kepercayaan dapat tumbuh dan berkembang ya. Orang kalau dipercaya jujur, dia ada kecenderungan untuk berperilaku jujur ya. Kalau dia dicurigai aja, maka dia juga bisa marah dan melakukan mewujudkan ketidakpercayaan orang itu ya. Jadi itulah artinya saudara ya, bukan berarti bodoh, naif, tidak mudah ditipu ya orang yang percaya ya. Sebenarnya iya, saya sendiri seringkali dipikir mudah ditipu ya, tapi menurut saya sulit menipu saya ya. Oke, nah poin berikut lagi ya. Jadi saudara, karena itu kita juga harus mengerti ya apa yang dimaksud percaya segala sesuatu itu ya, dengan membatasi artinya ya. Jadi percaya segala sesuatu tidak berarti poin-poin berikut ini ya. Jadi percaya sesuatu bukanlah suatu buta terhadap kenyataan atau tidak hati-hati ya. Karena ayat-ayat di bawah ini akan membuktikan kebalikan dari persepsi kita tentang percaya segala sesuatu. Jadi saudara, ungkapan ini adalah hiperbola ya, hiperbola. Jadi Paulus ingin mengatakan sesuatu ya, tapi tidak bisa diartikan lebih daripada yang Paulus maksudkan ya. Nah, kita tidak bisa langsung tanya Paulus, tapi kita bisa menggali ya Alkitab yang merupakan latar belakang dari firman Tuhan itu ya. Jadi saudara, walaupun kita percaya, tapi kita tetap bijaksana, tidak mengabaikan tanda-tanda bahaya atau penipuan ya. Jadi kita tidak sembrono ya, tapi dasarnya adalah mau percaya ya. Dimulai dari sesuatu yang positif, tidak curiga ya. Nah, setelah beberapa ayat menunjukkan bahwa percaya tidak berarti mudah dibohongi ya, naif atau mudah dibohongi ya. Karena ada ayat itu, jadilah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, ya kan? Ya, ular kan tidak mudah dibohongi saudara ya, karena dia cerdik ya, itu. Tidak mengabaikan fakta atau bukti ya. Sudah ada bukti tetap percaya, itu kan bodoh saudara ya. Jadi janganlah menghakim menurut apa yang nampak, tetapi hakimlah dengan adil. Hakim kan melihat fakta ya, jadi lihat faktanya juga gitu saudara ya. Kemudian poin ketiga, percaya segala sesuatu tidak berarti membenarkan perilaku yang salah. Sudah jelas salah, oh kita percaya bahwa itu benar. Itu tidak saudara ya.
Jadi kita tidak menyetujui tindakan yang benar, jelas-jelas sudah salah atau merugikan atau tidak benar ya. Jadi di ayat-ayatnya itu mengatakan kasih tidak bercita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kita tidak mentoleransi ketidakbenaran atau dosa atau salah ya. Kemudian percaya segala sesuatu juga tidak berarti menempatkan diri dalam bahaya, saudara ya. Kita percaya Tuhan, perlindungan Tuhan. Kita percaya walaupun ada heboh macam-macam, aman-aman saja. Tidak, saudara ya. Ada hikmat dari Amsal yang mengatakan orang bijak melihat malapetaka lalu bersembunyi, tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka ya. Jadi prinsip hikmat ini menunjukkan bahwa walaupun kita beriman, walaupun kita mengasihi, tidak berarti mengabaikan tanda-tanda bahaya ya, tanda-tanda bahaya. Kemudian yang poin terakhir itu tidak berarti bertanggung jawab atas kesalahan orang lain ya. Jadi saudara, kasih tidak berarti kita harus menanggung akibat dari kesalahan atau kebohongan orang lain ya. Alkitab itu menekankan bahwa individu itu bertanggung jawab atas dirinya sendiri ya. Galatia 6 ayat 5. Sebab masing-masing orang akan memikul tanggung jawab sendiri ya. Jadi walaupun percaya tapi tidak menanggung konsekuensi kesalahan orang lain itu ya. Jadi saudara, kasih itu kita berusaha memahaminya ya sebagai sikap hati yang memilih untuk memberikan kepercayaan sebagai titik awal dalam berinteraksi dengan orang lain ya. Jadi ini kecenderungan yang melihat yang terbaik, memberikan kesempatan ya. Nah, tapi saudara, di sisi lain kalau kita lihat ayat-ayat ini, kita itu tetap bijaksana, tetap waspada ya. Karena kita tahu manusia itu manusia berdosa gitu ya. Manusia itu manusia berdosa, jadi tetap kita ada kewaspadaan dan bijaksana. Ya, tapi ketika itu terlanggar juga, maka sebagai orang percaya, sebagai orang yang dikasihi Allah dan berharap kasih Allah, kita percaya pada potensi pemulihan dan perubahan yang bisa terjadi pada orang itu. Ya, jadi tidak mengabaikan realitas dosanya, kejatuhannya, tetapi kita percaya Tuhan bisa bekerja dalam orang itu, dalam diri kita bisa berubah ya. Saudara, di Alkitab ada beberapa kisah yang menunjukkan seperti itu ya. Misalnya salah satu yang kita ingat, kisah Petrus yang sudah menyangkali Yesus 3 kali ya kan, tapi Yesus tetap mengasihi dia, sehingga ketika Yesus sudah bangkit, dia mencari Petrus dan memulihkan hubungan dengan Yesus yang sudah disangkal 3 kali itu, dan kemudian bahkan mempercayakan untuk menggembalakan domba-dombanya ya. Jadi walaupun sudah melakukan perbuatan yang menggoyah ya kepercayaan Kristus ya, diingkari ya, tapi Yesus masih melihat bahwa Petrus ini punya potensi untuk bisa dipercaya ya, sehingga dipercayakan untuk menggembalakan domba-dombanya. Nah saudara, kita juga ingat Barnabas ya. Jadi Paulus itu kan dulu memusuhi gereja, mengejar orang percaya ya, semacam terlibat di dalam persekusi dan pembunuhan orang-orang percaya ya. Tapi satu kali bertobat, saudara, orang-orang percaya zaman itu banyak yang tidak berani berdekatan dengan Paulus ini. Tetapi Barnabas ini orang yang lain, saudara ya. Dia punya kasih yang percaya. Jadi dia percaya bahwa Paulus ini bertobat dan berubah, saudara ya. Kemudian dia mengajak Paulus bertemu dengan para rasul ya, dan meyakinkan para rasul yang lain bahwa Paulus ini sudah betul-betul bertobat ini ya. Dan ini pertobatannya sungguh-sungguh, dan Paulus ini sekarang orang yang percaya, yang melayani dengan tulus gitu, saudara ya. Jadi kasih Barnabas yang percaya itu ya, percaya bahwa orang bisa berubah itu, memberi kesempatan Paulus untuk kemudian diterima oleh orang-orang percaya lain, dan
melayani. Dan saudara, Yesus itu dengan kasih agape ya, Yesus yang adalah Allah yang datang ke dunia. Allah adalah kasih agape, kasih yang berkorban itu, kasih yang sejati itu. Maka kasih yang diwujudkan Yesus itu adalah kasih yang percaya segala sesuatu, saudara ya. Yang dia mempercayai para murid dengan segala kelemahannya, ya, kegagalannya, ya. Bahkan ada yang mengkhianati, tapi dia tetap percaya kepada para murid itu. Potensi mereka untuk pada waktunya mereka bisa dipercaya dengan tugas amanat agung itu ya. Jadi kasihnya ini memberi ruang untuk para murid dengan segala keterbatasan keduniawiannya itu, ambisinya yang salah-salah itu ya, untuk menjadi orang hebat dan sebagainya itu, untuk menjadi rasul yang akhirnya mengubah dunia ya. Baik, itu saudara yang kita renungkan, tapi saya ingin ada penutup sedikit ya. Jadi saudara, kasih yang percaya segala sesuatu itu kita harus pahami dengan utuh ya, dengan utuh. Jadi tidak di dalam satu kata itu saja ya. Karena ini adalah cara mengungkapkan yang hiperbola tadi istilahnya ya. Jadi kasih percaya segala sesuatu ini bukan perintah atau panggilan kepada orang percaya untuk menjadi bodoh, naif, atau gampang ditipu ya. Tapi ini adalah panggilan kepada orang percaya untuk berpikir positif dengan orang lain yang kita kasih itu ya. Berharap kebaikan dari orang yang kita kasihi ya. Dan kalau dia gagal di dalam satu perbuatan, kita berharap dia berubah ya. Kita punya pengharapan dia berubah ya. Kalau orang tidak kenal Tuhan ya, sekali disalahi ya sudah habis, kita nggak usah berhubungan lagi. Tapi sebagai orang percaya yang dipanggil untuk mengasihi ya, bukan saja sesama yang biasa-biasa, tetapi juga sesama yang memusuhi kita ya. Jadi memang panggilan kita lebih berat. Nah, tapi Tuhan bekerja melalui Roh Kudus menjadi di dalam hidup kita dan memampukan kita untuk mengasihi ya. Jadi saudara, di dalam komunitas Kristen ya, kasih yang demikian ini tentu membangun ikatan yang kuat ya, menciptakan ruangan untuk yang aman untuk orang bertumbuh, mencerminkan kasih Kristus yang seutuhnya itu. Jadi mari saudara, kita itu belajar untuk lebih percaya ya, lebih percaya, lebih melihat potensi yang baik dari orang lain ya. Jadi aplikasinya, mari kita belajar dari kasih Kristus yang percaya itu, biarlah kasihnya itu menginspirasi kita gitu saudara ya. Kemudian latih diri bersikap lebih percaya ya. Ada orang yang nggak gampang percaya, mungkin punya pengalaman masa lalu seperti apa, tapi mari kita mulai percaya, mulai dari hal yang kecil sampai hal-hal yang lebih besar ya. Nah, tentu itu tadi ya, percaya dengan hikmat itu ya. Kemudian yang poin ketiga, mari saudara kita juga membangun budaya percaya di lingkungan kita ya. Nah, sehingga lingkungan kita ini lebih seperti surga lah gitu ya, dimana orang bisa saling percaya ya, dan mendorong orang untuk bertindak dengan integritas ya. Baik, itu dari saya, dan sebagai sharing, kalau ada yang mau sharing bisa berdasarkan dua poin ini atau yang lain juga nggak apa-apa yang sehubungan dengan masalah percaya ini ya. Satu, apakah Anda memiliki kecenderungan untuk mempercayai orang lain atau cenderung curiga gitu ya. Kedua, apa yang akan Anda lakukan untuk bisa mewujudkan kasih yang percaya segala sesuatu ini. Saudara, kita sebagai orang percaya ya, kita terima Tuhan ya, mau tidak mau kita harus terima perintah mengasihi, karena ini perintah utama ya. Dan saudara, kita harus tahu arti sesungguhnya dari kasih yang diperintahkan ya. Tidak bisa melakukan kasih itu semau kita kan ya, semengertinya kita ya, karena Tuhan sudah menyediakan Alkitab untuk kita mengerti. Nah saudara, karena itu kita itu harus terus berubah, dan karena itu coba pikirkan apa yang akan kita lakukan
untuk bisa mewujudkan kasih yang percaya segala sesuatu. Baik, itu dari saya ya. Ke siapa yang ini? Sam ya. Oke. Baik, terima kasih untuk firman Tuhannya hari ini, Pak.